Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Ma min imra'atin idza shallat khamsaha wa idza hafadat zawjaha tadkhulul jannata min aibabi sa'a. Ini ibu-ibu. Ibu mau masuk surga? Mau. Allah menciptakan surga itu 8 pintu. 8 pintu surga. Allah memberikan kebebasan, keluasaan kepada ibu-ibu untuk masuk surga. Kemana? Pintu surga yang ia kehendaki. Syaratnya berhormati apa? Yang pertama, Bu, sholat 5 waktu jangan tinggal. Apalagi diiringi dengan sunah-sunahnya. Yang kedua, puasa Ramadan. Ini sebentar lagi Ramadan. Ibu-ibu yang masih subur, gemah, ripah, loh jinawi, yang masih punya utang Ramadan yang lalu, segera apalagi di bulan Sa'ban ini. Tadi telah sampaikan, bulan yang terlupakan. Di bulan Sa'ban itu bulan salah satu juga bulan yang penuh barakah Allah. Maka doa yang kita panjatkan ketika awal Sa'ban itu apa? Allahumma barik fi rojaba, jangan fi marojak tanah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa baligna ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Rajab udah berlalu ya. Sekarang ya Allah, berkahi kami di bulan Sa'ban. Jadi bulan Sa'ban. Ada apa di bulan Sa'ban itu? Yang pertama, di bulan Sa'ban yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala menerima laporan dari malaikat Raqib Atid, rapot-rapot yang kita punya. Catatan amaliyah kita selama 1 tahun itu di bulan Rajab itu baru di bulan Sa'ban itu dilaporkan kepada Allah. Ini. Maka berhormati ketika saat itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk puasa, terutama di hari yang ke-14 atau nisfu Sa'ban. Ada 5 malam dalam 1 tahun tuh yang mulia. Yang pertama malam Lailatul Qadar. Yang kedua berhormati malam Jumat. Yang ketiga berhormati malam Idain. Idain itu hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu malam yang mulia. Yang keempat yaitu yang kelima ya. Yang pertama malam Lailatul Qadar, lalu malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Yang kelima malam nisfu Sa'ban. Di mana amaliyah kita dilaporkan oleh malaikat Raqib Atid. Ketika berhormati sedang dilaporkan, kita berhormati sedang berpuasa, sedang beribadah di dalamnya, maka ketika rapot kita banyak yang merah, itu akan meredakan murka Allah kepada diri kita. Jadi nisfu Sa'ban itu berapa hari lagi? Nanti mungkin sekitar 10 hari lagi. Itu. Maka ulama mengajarkan kepada kita di malam nisfu Sa'ban itu banyak-banyak ibadah kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW di malam nisfu Sa'ban itu, Bapak Ibu, nih, didatangkan oleh malaikat Jibril, tiba-tiba di malam, dibangunkan Nabi sama malaikat Jibril, kum ya Muhammad, kum ya Muhammad, kum ya Muhammad. Bangunlah wahai Muhammad, bangunlah hai Muhammad, bangunlah hai Muhammad. Kata malaikat Jibril, tahukah engkau malam apa ini? Kata Nabi, enggak tahu. Walaupun beliau tahu, tapi enggak sok tahu. Jadi kata malaikat Jibril, malam enggak tahu Jibril. Ada apa malam ini? Kata Nabi, Muhammad, malam nisfu Sa'ban ini, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka 300 pintu rahmat, 300 pintu ampunan, 300 pintu barokah. Maka fasol rok'atain, salatlah walaupun 2 rakaat. Warfa' yadaika, angkatlah 2 tanganmu berdoa kepada Allah. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun salat 2 rakaat. Ini salat 2 rakaat, tahajud lah kira-kira. Doa di dalam ya, habis salat itu Allahumma inni a'udzubika min iqabika
wa sakhatika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita falakal hamdu hatta tarda. Saya yakin ibu-ibu enggak hafal. Hafal enggak, Bu? Enggak. Nah, kalau enggak hafal, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu boleh baca 3 kali. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu. Baca doa. Malam nisfu Sa'ban. Nah, ada ulama mengajarkan baca Yasin 3 kali. Yang pertama minta panjang umur, sehat walafiat. Bagus. Yang kedua minta berasa hormati rezeki yang halal, thayyiban wasi'ah untuk bekal ibadah kepada Allah. Bagus. Lalu berasa hormati ada minta yang ketiga minta ditetapkan iman dan Islam kita. Bagus berasa hormati. Jadi itu semua untuk menghiasi daripada bulan Sa'ban. Yang belum punya kota, yang utang itu berasa hormati tolong dibayar. Kalau berasa hormati ya, kalau yang memang puasa Senin Kamis minimal puasa nisfu Sa'ban. Lalu kemudian beberapa hormati puasa Ramadannya diperbaiki. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hafadat zawjaha, jaga kesetiaan terhadap suami, Bu. Salat 5 waktu dijalankan, puasa Ramadan ditunaikan. Lalu kemudian hormati seorang ibu itu menjaga kehormatannya, menjaga kesetiaannya terhadap suami, ya. Senang, susah, suka, duka, dalam keadaan kondisi apapun tetap menjaga kesetiaan. Tidak ada kata abang beruang abang sayang, tak beruang ditendang. Jangan. Jaga kesetiaannya. Maka seorang istri yang demikian Bapak saya hormati, tadkhulul jannata min aibabisa, maka Allah akan mempersilahkan masuk surga. Kemana? Surga yang ia kehendaki. Bapak enggak boleh kasar sama istri. Ibu juga hormat patuh sama suami, lemah lembut sama suami. Apapun suami kita, rebek, belek, pendek, ngemblek sekalipun, ibu jangan pernah mengurangi rasa hormat dan taat kepada suami. Karena berasa hormati, surga seorang istri itu bergantung kepada keriduan suami. Maka kata Nabi, seorang istri meninggal dunia. Lalu suaminya ridho, ikhlas memaafkan kekurangan-kekurangan istrinya. Maka berasa hormati, pintu surga yang 8 itu terbuka lebar untuk seorang istri. Maka Umar bin Khattab memberikan contoh kepada kita. Walaupun beliau presiden, khalifah, pimpinan kaum muslimin, terkenal tegas keras, tapi terhadap istrinya lemah lembut, menghargai, ya, menghormati, memuliakan istri. Maka kata Nabi, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Man akraman nisa illa karimun wa ma ahadna hunna illa laimun. Baik-baiklah engkau kepada keluargamu, kepada anak istrimu, ya, ajarin, didik dan sebagainya. Istri arahkan dengan kebaikan-kebaikan, ya, ajak istri kita menuju kebahagiaan hakiki akhirat, ajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan nafkah yang secukupnya, yang maksimal sesuai dengan kemampuan. Lalu kemudian bahasa hormati, kata Nabi, siapa tidak seorang suami memuliakan istrinya, kecuali seorang suami yang mulia, tapi tidak seorang suami laki-laki yang menyakiti istrinya, kecuali seorang suami yang hina. Maka untuk itu ibu-ibu harus taat hormat kepada suami, dan begitu juga bapak-bapak harus memuliakan istri. Bapak bisa hormati, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ya kurang lebih ya Ramadan ini 1 bulan kurang lebih ya. Ini tanggal berapa, Pak? Tanggal 5 Sa'ban. Berarti 25 hari lagi. Ini doa kita, wabaligna Ramadana, wabaligna Roma, ya Allah sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini saya atas nama pribadi, kalau ada kata hal ya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu menjelang Ramadan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada takmir masjid, kepada pengurus, kepada para ustadz, para kiai, terutama ibu-ibu ya. Menjelang Ramadan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, bisa maksimal
bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bisa kita puasa, bisa kita taraweh, bisa kita tadarus, bisa kita bersodakoh, bisa kita berbuat baik kebaikan. Sehingga Ramadan tahun ini insya Allah menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Sehingga kita keluar dari Ramadan nanti insya Allah menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, suci lahir dan batin, merayakan Idul Fitri dengan sempurna. Bukan lahirnya saja, pakaian baik, pakaian bagus, pakaian mahal, tapi batin kita pun juga disucikan oleh Allah, diampuni oleh Allah semua dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang lalu bagaikan bayi yang barusan lahir dari rahim ibu. Maka sambutlah Ramadan dengan sukacita, dengan rasa bahagia, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan jumpa dengan bulan Ramadan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan manfaatkan dengan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.